Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Psikologi Eksperimen akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Rasa Berharga dan Pelajaran Hidup Mencegah Kekambuhan Kembali pada Pecandu Narkoba, Studi Kualitatif Fenomenologis, dan Drug Addiction Current Trends and Management. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, selanjutnya adalah jurnal tentang Drug Addiction Current Trends and Management. Di sini penulis menemukan sebuah hal, yaitu pengguna narkoba di India menggunakan konotasi kecanduan. Kini dihapuskan dari literatur ilmiah karena konotasinya yang merendahkan, dan sebagai gantinya kini disebut dengan gangguan penggunaan zat. Jadi di sana di India menggunakan konotasi kecanduan narkoba itu merupakan suatu hal yang tabu ya. Jadi itu dihapuskan dari literatur ilmiah dan diganti dengan gangguan penggunaan zat atau gangguan penggunaan zat adiktif. Narkoba adalah zat kimia yang menyebabkan gangguan pada individu bila dosisnya melebihi batasan. Sebenarnya narkoba digunakan sebagai obat untuk kesembuhan, akan tetapi disalahgunakan hanya untuk kesenangan semata. Pola penyalahgunaan nafsa dapat digambarkan sebagai keracunan zat, ketergantungan, dan sindrom. Untuk jurnal ini yaitu tentang kecanduan narkoba, tren dan manajemen pada saat ini. Drug Addiction, Current Trends and Management. Di sini penulis menemukan bahwa penggunaan zat, yaitu penggunaan zat narkoba, itu merupakan sebuah tren di kalangan masyarakat yang menyebabkan gangguan individu. Awalnya narkoba adalah sebuah obat untuk kesembuhan, akan tetapi dengan adanya tren tersebut maka narkoba disalahgunakan untuk kesenangan semata, seperti untuk mabuk ataupun bagaimana. Nah, yang kedua yaitu tentang identifikasi variabel. Di sini hanya ada dua variabel pada jurnal kali ini, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kecanduan narkoba atau tren dan manajemen saat ini, maka variabel independennya adalah tren dan manajemen narkoba, yaitu sebuah perlakuan tren untuk menggunakan narkoba, dan variabel dependennya adalah kecanduan narkoba akibat tren pada saat ini, yaitu yang diidentifikasi adalah kecanduan narkoba tersebut, kecanduan narkoba akibat tren pada saat ini. Yaitu untuk variabel confounding mungkin tidak ada dalam jurnal kali ini karena mungkin penulis tidak menyertakan variabel tersebut. Baik, itu saja dari saya. Baik, yang kedua adalah tingkat penggunaan narkoba adalah kurangnya stimulus. Ini sebuah hipotesis ya. Tingkat penggunaan narkoba adalah kurangnya stimulus yang baik bagi kalangan pemakai dan menyebabkan sindrom kekurangan stimulus, atau bisa disebut hanya untuk cari sensasi saja. Nah, hipotesis penulis jurnal ini mengatakan bahwa penggunaan narkoba merupakan ajang untuk mencari sensasi atau ajang mencari tren ya, ajang mencari tren agar mereka itu dapat dilihat, mereka dapat diakui bahwa mereka itu pemakai narkoba, seperti itu. Nah, hipotesis awal jurnal ini mengatakan bahwa kurangnya stimulus yang baik, yang artinya pemakai narkoba itu terpengaruh oleh tren, terpengaruh oleh kawan-kawannya. Jadi dia dia kurang dalam stimulus yang baik, seperti itu. Jadi setiap harinya dia itu diberikan stimulus yang
tidak baik, yaitu seperti narkoba dan tren-tren yang kurang bagus lainnya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Rusaida. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Kecanduan Narkoba, Tren dan Manajemen Saat Ini. Nah, dalam penelitian ini merupakan penelitian survei deskriptif. Penelitian survei adalah suatu penelitian yang dilakukan tanpa melakukan intervensi terhadap subjek penelitian atau masyarakat, sehingga sering disebut dengan penelitian non-eksperimen. Dalam penelitian survei deskriptif, penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan di dalam suatu komunitas atau masyarakat. Nah, metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif. Nah, menurut saya metode yang dilakukan dalam penelitian ini tuh kurang tepat ya, karena kalau untuk narkoba itu butuh sesuatu yang benar-benar terjun langsung masyarakat, bukan soal survei doang gitu loh. Kemudian untuk kelebihan dari metode ini merupakan metodenya sih sudah baik dan sudah mencakup isi dan pengertian dari tren dan manajemen kecanduan narkoba itu sendiri. Tapi untuk metodenya sebaiknya itu menggunakan metode yang terjun langsung ke masyarakat, bukan hanya tentang survei, karena itu bisa jadi dalam pandangan suatu masyarakat itu tidak ada yang valid. Bukan berarti penelitian ini tidak valid, akan tetapi lebih baik itu penelitiannya terjun langsung ke masyarakat dan mengambil metode penelitian yang secara langsung menerapkan dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian untuk hasil dari penelitian ini studi terkini tentang prevalensi penggunaan narkoba di seluruh dunia menunjukkan sebagian besar orang menderita gangguan penggunaan narkoba. Kematian terkait narkoba menjadi perhatian utama. Salah satu studi pertama tentang penggunaan narkoba di India adalah survei nasional tentang luas, pola, dan tren penyalahgunaan narkoba di India yang menyoroti perlunya intervensi. Studi saat ini menunjukkan tingginya prevalensi penggunaan narkoba di India dengan meningkatnya tingkat penyalahgunaan ganja, penyalahgunaan obat resep, dan penyalahgunaan zat poli. Studi menunjukkan perbedaan gender dalam prevalensi dan penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba pada wanita cenderung cepat dan juga kurangnya akses perawatan bagi wanita penyalahguna narkoba. Ada sejumlah sudut pandang yang menjelaskan inisiasi dan pemeliharaan penggunaan zat ini, termasuk perspektif biologis yang menunjukkan peran neurotransmitter dan faktor genetik. Perspektif psikologis meliputi peran penguatan penjelasan psikodinamik dan kognitif. Perspektif sosial budaya menyoroti peran lingkungan dalam kecanduan narkoba. Beberapa faktor risiko dan protektif juga telah diidentifikasi yang membuat individu lebih rentan atau lebih tahan terhadap penggunaan narkoba. Namun, kecanduan narkoba dapat diobati dengan pengobatan dan perawatan psikologis. Pencegahan adalah tujuan utama pada remaja dengan program-program seperti memberikan pendidikan normatif dan peningkatan kompetensi. Perspektif sosial budaya menyoroti peran lingkungan dalam kecanduan narkoba. Beberapa faktor risiko dan protektif juga telah diidentifikasi yang membuat individu lebih rentan atau lebih tahan terhadap penggunaan narkoba. Namun, kecanduan narkoba dapat diobati dengan pengobatan dan perawatan psikologis. Pencegahan adalah tujuan utama pada remaja dengan program-program seperti memberikan pendidikan normatif dan peningkatan kompetensi. Dari hasil yang telah dijabarkan dalam penelitian ini, menurut saya sih sudah cukup mumpuni ya. Kemudian kekurangan dari penelitian ini adalah bagaimana sih kita sebagai peneliti
memberikan arahan dan dukungan kepada penderita narkoba itu sendiri, bukan hanya memberikan pandangan ataupun memberikan penjelasan terhadap apa yang telah kita survei sebelumnya dari penelitian-penelitian yang telah lalu, sehingga masyarakat dan juga penderita itu sendiri bisa mengerti bagaimana sih baik buruknya narkoba, baik untuk dilakukan pada medikal atau biasa disebut kan kita biasa menggunakan narkoba jenis medis untuk menyembuhkan suatu penyakit atau mencegah suatu penyakit, dan kita biasa menyebut narkoba yang negatif itu dengan bisa menggerogoti tubuh kita. Jadi menurut saya metode dan hasil dari penelitian ini merupakan sudah cukup baik, namun sebaiknya lebih ditingkatkan lagi ke depannya untuk kita bisa berhati-hati dan bagaimana sih agar kita sebagai masyarakat bisa mencegah dan juga mengobati orang yang sudah kecanduan narkoba. Sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun salah perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesimpulan jurnal ini yaitu terlepas dari kenyataan bahwa lebih banyak pria yang menggunakan narkoba daripada wanita, tetapi dampak penggunaan narkoba cenderung lebih besar pada wanita karena wanita tidak memiliki akses yang leluasa pada keperawatan ketergantungan narkoba. Sedangkan beban ekonomi, lingkungan keluarga, kekerasan, dan masalah psikologis adalah konsekuensi lain dari penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah perhatian utama lainnya karena lebih dari separuh orang yang mengalami gangguan penggunaan narkoba diperkenalkan narkoba sebelum usia mereka 15 tahun. Saat ini ada kesenjangan yang signifikan dalam penyediaan layanan, dan dalam jurnal ini juga menyoroti tentang penyebab penyalahgunaan narkoba dan menjelaskan pengobatan serta pencegahan penyalahgunaan dan kecanduan narkoba untuk pengelolaan masalah yang tepat. Nah, untuk review pada jurnal ini yaitu pada kelebihan penelitian dalam jurnal ini berdasarkan penelitian survei deskriptif yang menjelaskan secara keseluruhan tentang tema narkoba berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan yang telah ditentukan. Pembahasan telah mencakup beberapa hal mulai dari macam-macam narkoba, penggunaan para pecandu, hingga cara penyembuhan dan cara menghindari relapse hingga sleep. Jadi relapse di sini yaitu seseorang yang telah lepas dari kecanduan narkoba kemudian menggunakan 1 atau 2 kali narkoba kembali. Jika sleep itu dia sudah berhenti menggunakan narkoba, sudah berhenti dari kecanduannya, tetapi dia mulai aktif kembali menggunakan narkoba secara terus-menerus. Nah, untuk kekurangannya di sini yaitu berdasarkan penelitian tersebut kurang menjelaskan bagaimana cara peneliti mendapatkan informasi dan berapa banyak informan yang telah diwawancarai. Jadi dalam jurnal ini tidak dijelaskan secara tertulis, tidak dijelaskan secara jelas berapa banyak informan yang telah diwawancarai atau bagaimana opini-opini dari informan, tidak seperti pada jurnal sebelumnya. Terima kasih. Baik, itu tadi video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.